Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manusia dan Cinta Kasih Serta Keindahan. Kelompok 1 yang beranggotakan yang bernama Muhammad Fikri, Nur Latifatul Qoria, dan Tiara Ramadhania. Selamat menyaksikan. Manusia dan cinta kasih serta keindahan. A. Pengertian manusia. B. Arti hubungan, ungkapan cinta kasih. C. Kasih cinta, dan terakhir kemesraan. Manusia dan cinta kasih. A. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan memperkuat bermacam-macam istilah seperti turab, dan salha. Walaupun manusia berasal dari materi alam, dari kehidupan yang terdapat di dalamnya, tetapi manusia berbeda dengan makhluk lainnya dengan perbedaan yang sangat besar karena adanya karunia Allah yang diberikan kepada manusia berupa akal dan pemahaman. Itulah sebab dari adanya pendudukan semua yang ada di alam ini untuk manusia sebagai rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. B. Arti hubungan, ungkapan cinta kasih. Yang pertama, arti cinta kasih. Menurut Kamus Bahasa Indonesia karya WJS Poewardarmita, cinta adalah rasa sangat suka atau rasa sayang kepada seseorang atau belas kasihan yang terdapat di hatinya. Sedangkan kasih artinya perasaan sayang atau cinta kepada seseorang untuk menaruh belas kasihan. Dengan demikian, arti cinta kasih itu hampir sama sehingga dapat dikatakan kasih lebih jelas memperkuat kata cinta. Karena cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan suka atau sayang kepada seseorang yang disertai dengan perasaan belas kasihan. Yang kedua, hubungan cinta kasih. Yang terdapat yang pertama, cinta kasih terhadap orang tua dan anak, cinta kasih terhadap pria dan wanita, cinta kasih sesama manusia, cinta kasih terhadap manusia dan Tuhan, cinta kasih terhadap lingkungan. Yang ketiga, ungkapan cinta kasih. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa cinta kasih adalah ungkapan perasaan yang diwujudkan melalui tingkah laku, seperti dengan kata-kata atau pernyataan. Yang C, kasih sayang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminto, kasih sayang diartikan sebagai perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan suka kepada seseorang. Menurut Erich Fromm, cinta terdiri atas 5 macam. Yang pertama, cinta terhadap Allah. Yang kedua, cinta diri sendiri. Yang ketiga, cinta erotis. Yang keempat, cinta keibuan. Dan yang kelima, cinta persaudaraan. D. Kemesraan. Kemesraan berasal dari kata mesra yang merupakan kamus umum bahasa Indonesia, berarti sangat erat atau karib, sehingga kemesraan berarti hal yang menggambarkan keadaan sangat erat atau karib. Kemesraan bersumber pada rasa cinta kasih dan merupakan realisinya yang nyata. Tingkatan kemesraan dapat dibedakan berdasarkan umur dan secara umum dibedakan atas remaja, rumah tangga, dan manusia lanjut usia. Berikut diberikan uraian masing-masing agar lebih jelas. 1. Kemesraan pada tingkat remaja. Kemesraan pada tingkat remaja pada umumnya terjadi ketika remaja berada dalam masa pubertas. Tegasnya pada masa genital pubertas, yaitu masa di mana remaja memiliki kematangan organ kelamin yang menyebabkan dorongan seksualitasnya kuat. Pada saat itu, cinta erotis akan berkembang dan bila tidak sadar atau kurang hati-hati, mereka dapat dengan mudah terjerumus ke dalam nafsu semata-mata. Secara alami, keadaan wanita berada dengan pria dalam mewujudkan kemesraan. Hal ini terjadi karena 2. Kemesraan dalam rumah tangga. Kemesraan terjadi juga dalam rumah tangga. Dalam tradisi lama, perjodohan ditentukan
ditentukan oleh orang tua, keluarga, atau istilahnya sebagai perkawinan paksa, sehingga anak yang dijodohkan harus menurut. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh keinginan keluarga untuk memelihara hubungan dengan keluarga lain melalui perkawinan putra-putrinya. Selanjutnya, kemesraan manusia lanjut usia. Kemesraan juga dapat diteruskan dalam masa manusia di usia lanjut atau manual. Pandangan lama mengatakan bahwa kalau manusia sudah menjadi kakek nenek tidak pantas lagi untuk bermesraan, apalagi dilakukan akan menjadi tertawaan anak-anak dan cucu-cucunya. Selanjutnya, pemujaan. Pemujaan adalah terwujud dan cinta manusia kepada Tuhan. Kecintaan manusia kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena pemujaan dapat kepada Tuhan adalah inti, nilai, dan makna kehidupan yang sebenarnya. Tuhan adalah pencipta, tetapi Tuhan juga menghancurkan segala apabila manusia mengabaikan segala perintahnya. Karena itu ketakutan manusia selalu mendampingi dalam kehidupan, dan untuk menghilangkan ketakutan itu manusia memujanya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 98 dikatakan, dan aku berlindung kepadanya, Tuhanku, dari dirinya di dekatku. Dan dalam Injil surat Rum ayat 1-2 berbunyi, memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Balas kasih. Dalam surat Yuhes dijelaskan 3 macam cinta. Pertama, cinta agape, ialah cinta manusia kepada Tuhan yang diterangkan pada kegiatan belajar. Kedua, cinta filia, ialah cinta kepada ayah, ibu, atau orang tua dan saudara. Ketiga, cinta eros atau amor, ialah cinta antara pria dan wanita. Beda antara cinta eros dan amor ialah cinta eros karena ardoti sebagai laki-laki dan perempuan, sedangkan cinta amor karena unsur-unsur yang sulit dinalar, misalnya gadis normal yang cantik mencintai dan mau menikahi seorang pemuda yang derdil. Dari surat Al-Qalam ayat 4, maka manusia menaruh balas kasih kepada orang lain, karena balas kasih adalah perbuatan orang yang berbudi, sedangkan orang yang berbudi sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dan keindahan. Indah dan keindahan. Keindahan berasal dari kata indah yang berarti bagus, cantik, molek, elok, permai. Yang indah itu adalah yang berbentuk itu dapat berupa ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan. Ciptaan manusia misalnya pemandangan alam yang indah, bentuk tubuh yang molek, dan sebagainya. B. Kontemplasi dan ekstasi. Keindahan dapat dinikmati menurut selera seni dan segala biasa. Keindahan yang disadarkan dapat diselera seni diukur oleh faktor kontemplasi dan ekstasi. Kontemplasi adalah dasar dalam diri manusia untuk menciptakan sesuatu yang indah. Ekstasi adalah dasar alam dari manusia untuk menyatakan perasaan dan menikmati sesuatu yang indah. C. Keindahan, keserasian, dan kehalusan. Keindahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena
dalam diri manusia terdapat faktor kontemplasi dan ekstasi. Dalam setiap manusia membutuhkan keindahan. Dalam keindahan itu bercermin unsur keserasian dalam kehalusan. Kehalusan yaitu kemampuan menata, menciptakan sesuatu yang dapat dinikmati orang lain, menarik nikmat orang lain sehingga dapat dikatakan indah. Dikatakan indah karena cocok, sesuai, serasi, pantas, dan kena benar, serta terpaduan beberapa kualitas. Sifat-sifat keindahan. A. Keindahan itu kebenaran. B. Keindahan itu abadi. C. Keindahan mempunyai daya tarik. D. Keindahan itu universal. E. Keindahan itu wajar. F. Keindahan itu kenikmatan. G. Keindahan itu kebiasaan. Alasan manusia menciptakan keindahan. Keindahan adalah bagian dari kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan kodrati. Karena itu manusia berusaha menciptakan keindahan. Untuk menciptakan keindahan itu ia berkarya. Karya itu dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya atau oleh kenyataan yang terjadi di sekitarnya. Ungkapan keindahan dalam karya seni didasari oleh motivasi tertentu dengan tujuan tertentu pula. Motivasi itu dapat pengalaman atau kenyataan mengenai penderitaan hidup manusia. Berikut ini akan menguraikan alasan atau motivasi dan tujuan para seniman menciptakan keindahan melalui karya seni. A. Tata nilai yang telah usang. Tata nilai yang terjelma dalam adat istiadat ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga dirasakan sebagai hambatan yang merugikan dan mengorbankan kemanusiaan. Misalnya kawin paksa pingitan. Derajat manusia lebih rendah dari derajat laki-laki. Tata nilai semacam ini dipandang sebagai mengurangi nilai moral penghidupan masyarakat sehingga dikatakan tidak indah. B. Pengerosotan moral. Keadaan yang merendahkan derajat dan nilai kemanusiaan ditandai dengan kemerosotan moral. Pengerosotan moral dapat diketahui dari tingkah laku dan perbuatan manusia yang bejat, terutama dari segi kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual ini dipenuhi tanpa menghiraukan ketentuan hukum, agama, dan moral masyarakat. C. Penderitaan manusia. Banyak faktor yang membuat manusia itu menderita. Tetapi yang paling menentukan ialah faktor manusia itu sendiri. Manusialah yang membuat orang menderita sebagai akibat nafsu ingin berkuasa, serakah, tidak hati-hati, dan sebagainya. Di mana-mana terjadi perang, kelaparan, kecelakaan nuklir, gas beracun yang menimbulkan banyak korban manusia tak berdosa. Keagungan Tuhan dapat dibuktikan dengan melalui keindahan alam dan keteraturan alam semesta, serta kejadian-kejadian alam. Keindahan alam merupakan keindahan mutlak ciptaan Tuhan. Manusia hanya dapat meniru saja keindahan ciptaan Tuhan itu. Seindah-indah tiruan terhadap ciptaan Tuhan tidak akan menyamai keindahan ciptaan Tuhan itu sendiri.